Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membahas mengenai kontribusi Islam dalam ekonomi Islam yang beranggotakan Habib Bagas Alfian NIM 105, Valentina NIM 148, Putri Widyaning Tias NIM 171, Syarif Abdul Aziz NIM 175, Faizin Anafisa Putra NIM 157. Untuk materi yang pertama akan membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Secara garis besar, pengertian ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Ada juga pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama Muhammad Abdul Manan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Yang kedua, Hasanuzaman juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi, dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam permintaan dan pembuangan sumber daya material untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Yang ketiga, Monzer Kaf juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Yang keempat, menurut M. Umar Capra, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir, menurut Khursyid Ahmad, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, tingkah laku manusia secara relasional dan perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Faizin Anafisa Putra akan menjelaskan tentang peran ekonomi Islam dalam perkembangan ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang tumbuh dan menjadi gerakan perekonomian Islam sejak seperempat abad yang lalu. Kemunculan ilmu ekonomi Islam modern di panggung internasional dimulai pada tahun 1970-an, yang ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer seperti Muhammad Abdul Manan, M. Nejatullah Siddiqi, Khursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umar Capra, dan lain-lain, yang berperan penting dalam kemajuan perkembangan ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menjadi alternatif pilihan karena sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Tujuan ekonomi Islam bukan semata-mata pada materi saja, tetapi mencakup berbagai aspek seperti kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik, memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani bagi seluruh umat manusia. Dengan besarnya pertumbuhan ekonomi Islam di dunia serta dengan adanya krisis di negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, Inggris, Spanyol, dan lain-lain, maka akan semakin menguatkan ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi kapitalis yang selama ini mereka anut. Disinilah ekonomi Islam dapat mengambil momentum bahwasanya hanya ekonomi Islamlah yang dapat menyelamatkan sistem perekonomian yang semakin tidak menentu pada saat sekarang ini. Saya, Tisa Valentina, akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai model pertumbuhan ekonomi yang Islami. Jika kita melihat sejarah, banyak ekonomi barat yang berkembang, mereka terinspirasi dari dasar-dasar ekonomi Islam. Untuk membedakan mana yang ekonomi barat dengan mana yang ekonomi Islam, dalam ekonomi Islam itu mengkaji tentang perilaku individu, lebih mengenai etika, moral, dan nilai. Dalam ekonomi Islam juga tidak hanya memuaskan kepentingan materi saja,
tetapi juga memperhatikan tentang kepuasan spiritual juga. Menurut Al-Tariki, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh ekonomi Islam untuk pertumbuhan ekonomi agar bisa tercapai. Yang pertama adalah komprehensif. Secara umumnya, komprehensif adalah bisa diartikan teliti atau meluas. Islam bisa melihat pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih umum dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu tentang keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasikan pada tujuan dan nilai. Antara nilai yang satu dengan nilai yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan, karena mereka memiliki keterkaitan satu sama lain. Kebahagiaan yang ingin dicapai juga bukan hanya kebahagiaan di dunia, melainkan juga kebahagiaan di akhir. Karakteristik yang kedua adalah berimbang atau sebanding. Pertumbuhan tidak hanya berorientasikan pada menciptakan pertambahan produksi, namun juga harus ditujukan berlandaskan asas keadilan distribusi. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah menegaskan, buatlah keadilan, karena yang sesungguhnya itu lebih dekat dengan ketakwaan. Pertumbuhan juga memerlukan adanya keseimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan. Industri yang mengabaikan pertanian dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya. Karakteristik yang ketiga adalah realistis. Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya. Karena teori yang utopis atau tidak sesuai dengan kenyataan akan jauh dari kondisi kenyataan, itu sulit diterima oleh masyarakat. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin menerapkan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan kemungkinan penerapannya juga akan lebih sulit. Karena realistis Islam adalah idealis, dan idealis Islam adalah realistis. Karakteristik yang keempat adalah keadilan. Dalam karakteristik yang kedua juga sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah menyuruh untuk berbuat keadilan dan berbuat kebajikan, dan melarang untuk berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Kita bisa melihat dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 itu, betapa kesenjangan antara orang kaya dengan orang yang miskin yang ada di negeri ini. Realistis disparatis ekonomi tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi pada negara-negara berkembang lainnya. Dan juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Maka pentingnya pertumbuhan yang harus disertai dengan keadilan. Karakteristik yang kelima adalah bertanggung jawab. Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia akan menikmati kenikmatan dunia, maka kebebasan ini tidak dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat. Karakteristik lainnya yang dalam pertumbuhan yaitu pertumbuhan harus sustainable.
Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestarian. Yang keenam, karakteristiknya adalah mencukupi. Islam tidak hanya menerapkan adanya karakteristik bertanggung jawab, tetapi juga harus mutlak dan mampu mencakup realistis kecukupan bagi umat manusia. Para ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa sandang, papan, pangan dalam batasan yang seharusnya. Yang terakhir, atau yang nomor 7, karakteristiknya adalah berfokus pada manusia. Pembangunan ekonomi yang modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian, Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menetapkan pada persoalan pembangunan yang lebih besar pada pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia agar berada pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan manusia secara keseluruhan. Sekian akan dilanjutkan oleh Mas Alfian. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi para pemikir Islam terhadap perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam itu tak luput dari para pemikir-pemikir Islam atau para sarjana-sarjana muslim seperti Abu Yusuf, Yahya ibnu Adam, Al-Hiri, Tusi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Abu Dar al-Ghifari, Farabi, Al-Ghazali, dan masih banyak lainnya yang telah menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi dari Abu Yusuf, yaitu berupa terhadap keuangan umum yang tekanannya terhadap peranan negara, pekerjaan umum, dan juga perkembangan pertanian hingga masih berlaku hingga sampai saat ini. Kemudian gagasan dari Ibnu Taimiyah, selanjutnya Ibnu Taimiyah mengenai tentang harga ekuivalen, yaitu ketika ketidaksempurnaan pasar dan pengendalian harga. Lebih menekankan pada peran negara untuk menjamin dipenuhinya kebutuhan pokok rakyat, dan juga gagasannya mengenai hak milik memberikan sejumlah petunjuk penting tentang teori kebijakan ekonomi Islam. Kemudian dari Tusi atau Nasiruddin Tusi mengenai ilmu ekonomi yang menggarisbawahi pentingnya pertukaran, pembagian kerja, dan juga kesejahteraan rakyat dalam karyanya yang berbahasa Persia, Akhlak Nasiri, yang termasyhur. Bila setiap orang harus tetap tekun untuk menghasilkan makanan, pakaian, rumah, dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan tahan hidup karena dia tidak akan punya makanan dalam jangka waktu yang lama yang diperlukan. Tetapi karena orang itu bekerja sama, maka otomatis dia akan saling membutuhkan dan terjadilah kontak sosial dalam hal memenuhi ekonomi secara tidak sadar. Mungkin itulah pembagian kerja untuk kesejahteraan yang ditawarkan Tusi dalam gagasannya. Kemudian Ibnu Khaldun itu merupakan cendekiawan Arab dari Tunisia yang sudah diakui sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial, yang memberikan definisi ilmu ekonomi yang lebih luas lingkupnya dibandingkan banyak ahli ekonomi, yang kemudian ia telah dapat melihat dengan jelas hubungan erat antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia, yang menganggap bahwa ilmu ekonomi itu sebagai ilmu pengetahuan positif dan normatif, yang dimana menunjukkan bahwa maksud mempelajari ekonomi itu untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan untuk kesejahteraan individu. Dan juga Ibnu Khaldun itu melihat adanya hubungan timbal balik dari berbagai faktor,
yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan. Ibnu Khaldun memperkenalkan sejumlah gagasan-gagasan ekonomi yang mendasar seperti pembagian kerja, pengakuan terhadap pembentukan modal, lintas perdagangan, dan juga sistem harga dan sebagainya. Secara keseluruhan, para cendekiawan Muslim pada umumnya dan juga Ibnu Khaldun pada khususnya dapatlah dianggap sebagai pelopor perdagangan fisiokrat dan penulis klasik seperti Adam Smith, Ricardo, Malthus, dan juga penulis neoklasik seperti Keynes. Baik, saya akan melanjutkan presentasi peranan hukum Islam dalam ekonomi Islam. Ungkapan Islam likuli makan wazanan relevan dengan situasi dan kondisi, tempat, dan waktu. Bukan sekedar lipstik atau kamuflase belaka begitu saja, tetapi memang betul-betul rasional dan real karena merupakan agama Islam melalui ajarannya telah memberikan kontribusi pemikiran hukumnya yang notabene di bidang ekonomi terhadap perjalanan ekonomi Islam. Hukum Islam harus lebih ditekankan pada substansinya agar bisa berorientasi terhadap problem masyarakat. Berlaku bagi semua sumber hukum Islam. Nah, hukum Islam itu ada 4 yang diakui jumhur ulama, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Nah, di dalam Al-Quran itu juga terdapat sumber hukum dagang, bagaimana cara kita berdagang, misalnya harus jujur, terus dapat dipercaya, ya seperti itu, membangun kepercayaan orang lain terhadap kita. Sumber hukum kedua yaitu hadis. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan Nabi Muhammad, perbuatan, ketetapan serta persetujuannya yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis merupakan hukum sumber Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, juga hadis-hadis Nabi kan juga ada bagaimana contoh-contoh waktu Nabi berdagang, waktu itu menerapkan kejujuran yang tinggi sehingga orang, misalnya pembeli itu percaya. Nah, yang ketiga, ijma merupakan proses pengumpulan perkata dan pemberi hukum atasnya serta meyakininya. Yang terakhir, kias. Kias merupakan suatu proses pengukuran sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Nah, itu merupakan 4 sumber hukum yang diakui oleh ulama. Terima kasih dari kelompok kami telah mendengarkan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.